tanpa harus direpotkan dengan pungutan-pungutan sekolah. Saya minta ke Pak Rusdi, kalau dia jadi gubernur, kalau visi ini bisa dibawa oleh beliau, maka saya akan bersedia mendukungnya. Saya juga menawarkan sebuah visi besar, bahwa masih banyak di Sulawesi Tengah ini masyarakat kita yang tidak mampu, yang terpaksa harus menahan sakit di rumahnya, tidak bisa berobat di pusat-pusat pelayanan kesehatan karena mereka tidak punya uang untuk berobat dan mereka tidak punya jaminan untuk itu. Pak Rusdi menyampaikan menerima syarat saya. Saya juga menawarkan kepada beliau konsep yang ketiga. Kalau Pak Rusdi jadi gubernur, saya minta Anda berusaha untuk memperbaiki pelayanan birokrasi di negeri ini, sehingga investasi bisa masuk di negeri kita ini dan lapangan kerja bisa terbuka. Kalau hari ini Morowali bisa menjadi tempat surga bagi pencari kerja, kalau Morowali banggai hari ini dan insya Allah menyusul Morowali Utara dengan hadirnya JNI yang ada di sana, maka saya minta kepada beliau, kalau Bapak jadi gubernur, tolong jadikan kabupaten-kabupaten lain menjadi kabupaten yang ramah industri, investasi, sehingga tidak hanya ada di Morowali, tidak hanya ada di Morowali Utara, tapi harus ada juga di kabupaten lain. Tawaran ini beliau terima, dan alhamdulillah malam itu kami sepakat dituangkan dalam MOU bersama dan ditandatangani di atas kertas bermeterai. Itulah kenapa saya mati-matian mendukung beliau, karena visi besar yang beliau bawa, visi besar yang saya keliling dan diterima oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh relawan AS, mudah-mudahan dengan kita kemarin berjuang membawa misi ini, membawa visi besar ini, insya Allah kita bisa sepakat dalam pilgub kali ini. Yang kedua, saya tahu betul siapa Rusdi Mastur. Saya lama bersama-sama dengan beliau. Saya bupati, beliau wali kota. Ketika banyak kami diskusi soal pembangunan Sulawesi Tengah, beliau adalah orang yang tidak tanggung-tanggung berjuang untuk rakyat. Beliau tidak takut dengan apapun. Saya menaruh harapan besar kepada Pak Rusdi Mastur, bahwa kalau dia jadi gubernur, terlalu banyak persoalan rakyat yang ada di Sulteng ini, termasuk di daerah kita. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Ketika Partai Demokrat menolak Undang-Undang Cipta Kerja, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sesungguhnya adalah undang-undang yang memiliki banyak kelebihan, tetapi sekaligus juga banyak kekurangannya. Demokrat sesungguhnya tidak menolak sepenuhnya, tapi Demokrat berpikir bahwa kalau bisa undang-undang itu ditunda dulu untuk dibahas. Karena sekarang pemerintah, Demokrat berpikir pemerintah fokus dulu mengurusi pandemi COVID-19. Undang-undang ini tidak ada saat, tidak ada situasi atau kegentingan yang memaksa, yang kalau tidak diputuskan maka akan berakibat fatal bagi Indonesia. Tidak. Ini alasan Partai Demokrat tentunya menolak untuk ditunda, untuk tidak dibahas dulu saat ini, karena kita fokus untuk menangani COVID. Yang kedua, Partai Demokrat sesungguhnya menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini karena Demokrat berpikir ini harus dibahas hati-hati, melibatkan stakeholder, melibatkan semua pihak, karena 83 undang-undang ini dirangkum menjadi satu. Maka kalau 83 undang-undang ini tidak dibahas secara hati-hati, bisa jadi seperti yang kita lihat tadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, visi ini saya jelaskan kepada Pak Rusdi Mastur, bagaimana pendapat pribadi saya dan bagaimana pendapatnya Partai Demokrat. Beliau saya tahu betul. Insya Allah teman-teman sekalian, kalau Pak Rusdi Mastur ini bisa terpilih menjadi gubernur, saya ada di dalamnya. Saya akan bisa berkomunikasi dengan beliau.
Saya tahu betul masih banyak hal yang harus kita perbaiki di daerah ini, khususnya yang ada di kawasan industri. Ini yang akan perlu kita diskusikan, dan insya Allah harus di Mastura adalah orang yang tidak susah diajak untuk berdiskusi. Saya tahu persis beliau. Teman-teman sekalian, banyak harapan-harapan kita ke depan yang kita titipkan kepada pasangan ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap kepada sahabatku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, kalau kemarin kita bersemangat untuk mendukung saya agar saya bisa menjadi kepala daerah gubernur di Sulawesi Tengah, tapi karena masalah teknis soal kepartaian sehingga saya tidak bisa maju. Saya berharap semangat dukungan itu kita tidak harus matikan sampai di situ. Tapi saya berharap dukungan itu kita lanjutkan dengan mengusung calon baru, yaitu pasangan Rusdi Mastura dan Makmur Amir. Saya berharap kepada seluruh sahabatku yang saya cintai, kita ketahui bahwa hari ini kita di Sulawesi Tengah, khususnya di Morowali ini, pluralisme begitu besar. Di sini kita tidak bisa heterogen sekali kita di sini. Dan dalam pilkada ini kondisi masyarakat seperti ini banyak itu bisa saja dimanfaatkan oleh para aventurir politik, para politisi-politisi aventurir yang mengajak rakyat, yang memprovokasi rakyat untuk kepentingan sesaat dengan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan suku. Saya akan penting tujuan mereka tercapai. Saya ingin berharap kepada kita semua yang hadir malam ini, mari kita menjadi pencerah bagi rakyat ke depan ini. Mari kita menjadi orang yang menjadi harapan rakyat dengan memberikan pencerahan bagi semua pemilih yang ada di Mahadopi ini, terutama kita semua pekerja. Kita pekerja ini ke depan kita butuh pemerintah yang konsisten untuk membantu rakyat, pemerintah yang berani untuk membantu rakyat, bukan pemerintah yang takut kepada mereka yang menguasai ekonomi. Saya 10 tahun jadi bupati di tempat ini. Silahkan ditanya kepada orang yang terdahulu, mungkin kepada adik-adik yang di sini. Saya adalah bupati yang ramah investasi, tapi saya juga tidak segan-segan untuk menegur keras perusahaan yang sewenang-wenang terhadap rakyat dan karyawan. Ini yang kita butuhkan, pemimpin yang tidak boleh diam ketika rakyatnya susah, pemimpin yang takut ketika rakyatnya susah, dan itu ada dalam diri Rusdi Mastura. Ini kenapa saya mendukung sepenuhnya beliau. Saya tahu betul dia kalau demi rakyat dia tidak peduli, kendali jabatan adalah taruhannya. Dan saya tahu di sini masih banyak masalah, masih banyak. Mudah-mudahan kita menunggu undang-undang Ciptaker ini. Ketika undang-undang Ciptaker ini nanti apakah lanjut atau tidak, ketika dia lanjut, saya hakul yakin akan banyak masalah yang terjadi di sini. Maka kita butuhkan pemerintah yang kuat, pemerintah yang tidak takut kepada siapapun, pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan itu ada pada diri Rusdi Mastura. Ini harapan saya sahabat sekalian. Pak Rusdi itu umurnya 70 tahun, tapi jangan tanya umurnya Pak, tanya pukulannya. Itu yang paling penting. Biar masih muda, kalau pukulannya loyo tidak ada guna. Yang kita butuh adalah pukulannya, bukan umurnya. Setuju? Pak Rusdi Mastura kita tahu di Kota Palu, dan dia tidak akan bisa diintervensi. Saya tahu waktu kami sama-sama bupati, kita masih banyak hal yang harus kita perjuangkan di negeri ini, di Sulawesi Tengah ini. Saya bilang, ini gubernur Sulawesi Tengah ke depan, kalau dia bisa berani berjuang di pusat, maka negeri ini akan sejahtera, negeri ini akan maju. Tapi kalau pemimpinnya, gubernurnya tidak berani untuk berjuang di pusat, memperjuangkan hak-hak daerah, maka hakku yakin daerah kita akan begini terus.
Ini harapan saya, kenapa saya mendukung sepenuhnya beliau. Saya tahu orangnya berani Pak. Dia mungkin adalah salah satu calon, adalah kepala daerah yang setahu saya yang tidak pernah tadi disebut pakai baju, tidak pernah saya lihat celana kain, selalu jeans, baju kaos, kadang